Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang komunikasi bisnis melalui laporan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan ke anggota kelompok kami yang terdiri atas yang pertama, Isma Mufidah, yang kedua, Muhammad Sabili Ramadhani, yang ketiga, Namira Wahyu Prasetyo, yang keempat, Nurwafik Azizah, dan yang kelima, Renatria Disinta. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pengertian dan tujuan rapat. Pengertian rapat merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat pada umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin, misalnya membahas perkembangan penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian ke suatu daerah, dan menyiapkan berbagai kebutuhan bahan baku untuk proses produksi. Sedangkan rapat bisnis ialah membahas tentang kegiatan bisnis dan tujuan penyelenggaraannya, berorientasi pada bisnis dan pada akhirnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu tujuan rapat bisnis. Yang pertama ada rapat penjelasan atau teaching conference adalah rapat yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anggota tentang kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan organisasi tentang prosedur kerja baru untuk mendapatkan kesenangan kerja. Yang kedua, rapat pemecahan masalah atau problem solving conference adalah rapat yang bertujuan untuk mencari pemecahan masalah tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, rapat perundingan atau negotiation conference adalah rapat yang menghindari timbulnya suatu perselisihan, mencari jalan tengah agar tidak selalu merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, yaitu sifat rapat. Yang pertama, ada rapat formal, adalah rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu, menurut ketentuan yang berlaku dengan persetujuan secara resmi mendapat undangan. Yang kedua, rapat informal, adalah rapat yang diadakan tidak berdasarkan suatu perencanaan formal. Rapat terjadi setiap saat, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Rapat informal dapat terjadi secara kebetulan karena para pesertanya bertemu dan membicarakan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Yang ketiga, rapat terbuka adalah rapat yang dapat dihadiri oleh setiap anggota menteri yang dibahas, bukan masalah yang bersifat rahasia. Dan yang keempat, rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh peserta khusus atau tertentu yang dibahas menyangkut masalah-masalah yang bersifat rahasia. Oke, untuk selanjutnya adalah jenis rapat. Oliver Sayat dalam Conducting Effective Meetings mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis antara lain, yang pertama ada pengarahan atau briefing, yang kedua ada rapat konsultasi, yang ketiga ada rapat komite, yang keempat ada rapat dewan, dan yang terakhir ada negosiasi. Kemudian ada perencanaan dan pelaksanaan rapat. Yang pertama untuk perencanaan rapat bisnis. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar, maka diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Kemudian adalah pelaksanaan rapat bisnis. Setelah panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan rapat bisnis, langkah berikutnya adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar berjalan lancar dan efektif. Kemudian adalah laporan bisnis. Pengertian dari laporan bisnis sendiri menurut Herta Amurti dan Debert Wieselderbrat dalam bukunya Effective Business Communication memberikan definisi tentang laporan bisnis atau business report sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu.
Atas dasar definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik, seperti netral, tidak berpihak, objektif, menyajikan data, disusun secara sistematis, menyangkut informasi eksternal maupun internal, biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi dan memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, penggolongan laporan bisnis. Yang pertama, menurut fungsinya. Suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Yang kedua, menurut subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan menurut dari departemen di mana suatu laporan itu diperoleh. Yang ketiga, menurut formalitasnya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal ataupun non-formal. Yang keempat, menurut keasliannya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan publik atau swasta. Yang kelima, menurut frekuensinya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau secara khusus. Yang keenam, menurut jenisnya. Suatu laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Jenis laporan dapat bersifat formal maupun informal. Yang ketujuh, menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Kemudian, persiapan penulisan laporan bisnis. Persiapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek, begitu halnya dengan membuat laporan. Adapun persiapan yang harus dilakukan sebelum menulis laporan bisnis. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Dalam mempersiapkan laporan bisnis, perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Dalam mempersiapkan laporan bisnis, perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mengenai sasarannya. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian, buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Tahap keempat adalah mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun, untuk laporan panjang, memerlukan waktu yang berlebih. Dan yang terakhir, mengorganisasi data yang mempersiapkan kerangka akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, kita dapat mengorganisasi hasil temuan dan membuat kerangka akhir. Selanjutnya, bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, 11 hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, A. Pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan. B. Layout atau rencana presentasi menceritakan pada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. C. Masalah biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. D. Maksud penulisan laporan bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan. E. Ruang lingkup berkaitan dengan cukup luas cakupan atau batas suatu pokok bahasa untuk sebuah laporan bisnis. F. Metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. G. Sumber-sumber primer atau sekunder meliputi antara lain publikasi, seperti majalah, jurnal, dan surat kabar, catatan perusahaan, catatan memo, dan sebagainya. H. Latar belakang dari situasi yang sedang diteliti kadang kita dimasukkan. Jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok bahasan. I. Definisi istilah perlu hal dana, waktu,
sistem peneliti, atau data yang tersedia. K. Rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu laporan bisnis. Misal, keputusan antar beli Selanjutnya, teks. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi teks. Dalam bagian ini, membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis. Yang ketiga, penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada isi teksnya dan tidak memasukkan bahan-bahan yang baru, yang sama sekali belum dibahas dalam bagian pembahasan. Pada bagian penutup, laporan informasi disebut rangkuman, dan laporan analitikal disebut kesimpulan, rekomendasi, atau kesimpulan dan rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul rencana tindakan atau proporsi. Rangkuman berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh. Kesimpulan berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas. Rekomendasi menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Rencana tindakan merupakan pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program. Proporsi digunakan dalam dunia akademis atau jurnal sebagai suatu pertanyaan yang tegas. Cara menyusun teks laporan bisnis. Salah satu tugas yang paling rumit dalam membuat laporan bisnis adalah memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang tersedia sehingga terbentuk bagian teks laporan bisnis. Dapat mengembangkan teks dengan cara berikut. Yang pertama, membuat topik atau kriteria merupakan hal yang umum dalam membuat suatu laporan. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian, yaitu pembuatan agenda, program konvensi, dan laporan perkembangan dapat menggunakan aturan secara kronologis. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Bermanfaat untuk mendeskripsikan lokasi atau tempat, apakah mereka di rumah, di pabrik, dan lainnya. Yang keempat, menjelaskan suatu proses prosedur. Cara pengembangan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis. Yang kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Pada urutan pertama, menunjukkan ide, kejadian, atau topik yang penting, selanjutnya baru yang kurang penting. Yang kelima, menyusun urutan tingkat formalitas, yaitu menjadikan hal-hal yang paling sederhana atau familiar, kemudian meningkatkan ke yang lebih kompleks atau yang kurang familiar. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini kurang diminati, kecuali yakin bahwa pembaca sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Cara ini membahas masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Kegunaan penulisan laporan. Yang pertama, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang ketiga, memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Yang keempat, menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atas isu-isu tertentu seperti laporan penelitian atau riset, laporan troubleshooting, dan laporan justifikasi. Yang terakhir, untuk mendokumentasi prestasi kerja yang diperlukan untuk baik keperluan internal maupun eksternal. Penulisan laporan bisnis singkat. Memutuskan format dan panjangnya. Dalam suatu format, laporan ada 4, yaitu A. Pre-painted,
adalah bentuk laporan sebelum dicetak yang memiliki format dengan isian kosong. Yang kedua, surat. Laporan yang memiliki jumlah halaman kurang lebih 5 yang ditunjukkan kepada pihak ekstern organisasi. Yang ketiga, memo. Dalam bentuk format singkat yang digunakan untuk pihak ekstern. Yang keempat, manuskrip. Laporan dengan halaman sampai ratusan yang memerlukan pendekatan formal. Penentuan struktur dasar dan pengorganisasian. Ada 3 masalah yang muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu yang pertama, apa yang ingin Anda informasikan. Yang kedua, apa pendekatannya. Yang ketiga, metode apa yang digunakan. Pengorganisasian laporan singkat yaitu A. Pengorganisasian memo atau laporan informal dibedakan atas 2. Yang pertama, laporan berkala. Yang kedua, laporan individual. B. Pengorganisasian laporan analitikal dapat berbentuk. Yang pertama, laporan justifikasi. Yang kedua, usulan bisnis baru. Yang terakhir, laporan troubleshooting. Penulisan laporan bisnis formal. Perencanaan. A. Modifikasikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional maupun analitikal. Tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. B. Outline untuk analisis. Proses menggunakan outline untuk keperluan analisis memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah. Sebagaimana membuat outline laporan memungkinkan Anda menulis dengan cara sistematis. Dengan langkah sebagai berikut. Mengembangkan struktur yang logis, karena setiap subjek dapat dibedakan ke dalam berbagai cara. Maka tugas Anda adalah memilih metode yang paling logis, mudah dipahami. D. Aturan pembagian. Membagi suatu secara fisik adalah relatif mudah dibandingkan membagi suatu ide yang tak nampak secara fisik. D. Aturan pembagian. E. Menyusun rencana kerja. F. Melakukan penelitian. Rencana kerja yang telah disiapkan akan sangat membantu selama penelitian berlangsung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.